everyone, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Guys, kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube dan Nani Channel. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap ikutin terus. Bye-bye. Oke guys, yang namanya kalian sudah terjun ke dunia YouTuber, kalian itu harus berfokus dan bertanggung jawab untuk membuat konten setiap saat, setiap detik. Bahkan kalian itu ibaratnya buat konten-konten kreasi kreativitas kalian gitu. Nah, di sini poin-poinnya yang nggak boleh dilakukan seorang YouTuber. Poin pertama yaitu kalian males upload video. Itu adalah kesalahan fatal. Kalau kalian sudah terjun ke dunia YouTube, jangan males upload video. Kalian harus terus konsisten biar video kalian itu tidak tenggelam ke bawah ya guys. Jadi kalian itu fatal banget kalau kalian males buat video. Namanya konten kreator itu terus buat video setiap saat. Jadi kalian tentukan fashion, bukan hobi ya. Kalau fashion itu yang kalian tentukan tema materi YouTube kalian itu yang kalian bisa melakukan itu setiap saat tanpa terbebani. Itu yang disebut namanya fashion. Beda dengan hobi. Kalau hobi itu contohnya hobi nyanyi, itu nggak mungkin setiap hari kalian lakukan nyanyi gitu. Itu bisa aja kalian lakukan, tetapi kalau biasanya kalau hobi itu yang kalian lakukan di waktu-waktu senggang. Beda dengan fashion. Fashion itu yang kalian mungkin bisa lakukannya itu setiap saat tanpa rasa bosan, tanpa terasa terbebani sesuai fashion atau kesukaan kalian. Jadi kalian itu tidak terbebani saat upload video ya guys. Next. Oke guys, yang namanya kalian sudah terjun ke dunia YouTuber, kalian itu harus berfokus dan bertanggung jawab untuk membuat konten setiap saat, setiap detik. Bahkan kalian itu ibaratnya buat konten-konten kreasi kreativitas kalian gitu. Nah, di sini poin-poinnya yang nggak boleh dilakukan seorang YouTuber. Poin pertama yaitu kalian males upload video. Itu adalah kesalahan fatal. Kalau kalian sudah terjun ke dunia YouTube, jangan males upload video. Kalian harus terus konsisten biar video kalian itu tidak tenggelam ke bawah ya guys. Jadi kalian itu fatal banget kalau kalian males buat video. Namanya konten kreator itu terus buat video setiap saat. Jadi kalian tentukan fashion, bukan hobi ya. Kalau fashion itu yang kalian tentukan tema materi YouTube kalian itu yang kalian bisa melakukan itu setiap saat tanpa terbebani. Itu yang disebut namanya fashion. Beda dengan hobi. Kalau hobi itu contohnya hobi nyanyi, itu nggak mungkin setiap hari kalian lakukan nyanyi gitu. Itu bisa aja kalian lakukan, tetapi kalau biasanya kalau hobi itu yang kalian lakukan di waktu-waktu senggang. Beda dengan fashion. Fashion itu yang kalian mungkin bisa lakukannya itu setiap saat tanpa rasa bosan, tanpa terasa terbebani sesuai fashion atau kesukaan kalian. Jadi kalian itu tidak terbebani saat upload video ya guys. Next. Nah, poin yang kedua yaitu yang nggak boleh dilakukan seorang YouTuber yaitu adalah buat konten campuran. Dalam arti kata, poin-poinnya itu asal upload video aja. Kontennya itu tidak istilahnya bertema atau kontennya itu tidak ada edukasi atau manfaatnya. Itu yang disebut konten campuran. Nah, kalau aku itu kontennya ada beberapa konten, tapi dalam arti ada tips atau tutorial yang aku tekuni di situ gitu. Contohnya seputar Android dan tips dan trik. Tips dan trik itu kan banyak, entah jadi YouTuber, entah apa, entah seputar aplikasi segala macam, itu termasuk tips dan trik. Kalau seputar bisnis, karena aku adalah reseller atau orang yang bergelut di seputar bisnis, jadinya ada beberapa poin. Minimal itu kalian harus buat konten
3 materi. Jadi kalau udah 4 materi atau berapa materi itu yang dinamakan konten pencampuran. Jadi audien itu bingung mau nonton video kalian itu temanya apa gitu. Jadi kalian harus fokusin di beberapa bidang yang kalian tekuni. Jadi di saat dia sudah menonton video kalian, nah dan dia punya terus kepercayaan nih, konten kreator ini ngasih penjelasannya dengan baik dan mudah dimengerti. Jadi di situ dia istilahnya dicatat atau diinget nanti di saat dia butuh metode resep masakan gitu, contohnya Nani Channel, nanti di saat dia butuh lagi dia tulis nama channel YouTube kita gitu, resep masakan tumis kangkung atau segala macam. Nanti di saat itu dia butuh untuk resep masakan versi yang lain, nanti dia akan klik di nama YouTube kalian. Jadi kalian harus buat channel YouTube yang penting itu harus yang istilahnya satu tema, itu paling penting banget, karena kalau udah satu tema itu pasti orang selalu inget gitu dan akan direkomendasiin oleh YouTube kalau satu tema. Tapi kalau campuran, kalau aku itu kan ada beberapa ya, karena aku nggak bisa satu tema gitu, karena ada beberapa poin yang aku harus promosiin gitu, entah seputar bisnis, tips tutorial atau segala macam gitu. Itu yang penting kalian tetap berfokus gitu guys. Jadi entah campuran itu yang minimal 3 topik, jangan lebih. Jadi kalau kalian sampai campuran videonya itu tidak tersusun kontennya apa, itu nanti sangat fatal untuk YouTuber. Nah, poin ketiga yaitu yang nggak boleh dilakukan oleh YouTuber itu adalah buat video yang ngasal. Yang aku maksud itu videonya ngasal, apa yang kalian istilahnya apa yang kalian kasih tahu dalam video kalian gitu. Jadi kalian entah posting tanaman, dan di situ dari tanaman itu kalian nggak mengedukasi itu tanaman apa, untuk apa, manfaat keunggulannya untuk apa, untuk istilahnya dalam tanaman itu gimana gitu. Biasanya kan kalau itu orang itu butuh informasi yang kalian punya. Jadi kalau misalnya itu kalian harus tekankan kalimat-kalimat yang mempunyai keunggulan dari tanaman tersebut gitu guys. Intinya kalian itu harus istilahnya harus tahu mana poin-poin penting yang kalian harus tunjukkan ke penonton. Jadi biar penontonnya itu nggak garing, ini apa sih maksud dari konten kreator ini, kenapa dari poin-poin atau videonya itu cuman video aja tanpa ada komunikasinya gitu guys. Next, poin keempat yaitu aku sering kali bilang ke kalian, jadi konten kreator itu memang nggak mudah, walaupun masih belajar, masih berproses, masih bertumbuh, terus belajar dari mentor-mentor atau orang-orang yang sudah berpengalaman ya guys. Nah, poin keempat yaitu kalian yang tidak boleh dilakukan oleh seorang YouTuber adalah kesalahannya itu kalian tidak buat video yang bertema. Jadi kalau kalian sebagai YouTuber ya kalian harus buat video yang kalian rinci atau to-do listnya itu apa, esok kalian upload videonya itu apa, materinya itu apa. Jadi di saat kalian sudah buat materi secara bertema, kalian tulis di kertas. Contohnya aku nih buat materi, dan di saat aku buat materi itu butuh istilahnya butuh inspirasi, butuh ilmu, butuh ketenangan. Jadi kalian tuh tetap buat tema di saat kalian upload video. Nah, contohnya di sini aku punya catatan tersendiri di saat aku buat video. Jadi di saat aku take video itu aku tidak grogi dalam mengucapkannya atau tidak terbata-bata ya guys. Next. Nah, maksudnya itu tidak bertema yaitu kalian buat video tanpa perencanaan dulu, tanpa ada hal yang kalian harus informasikan gitu. Jadi kalian gugup, kalian nggak ada topik, nah kalian ngomongnya ngasal, ngomongnya mikir dulu, itu fatal banget guys untuk YouTuber. Makanya kalian usahain catat video atau kalimat-kalimat penting. Nah di situ kalian pasti nggak akan pernah keliru dari kalimat kalian, pasti tetap berproses, karena awalnya pun
memang sangat sulit untuk bisa berbicara lancar atau mudah dimengerti oleh penonton ya guys. Oke guys, poin kelima yaitu yang nggak boleh dilakukan oleh seorang YouTuber, yaitu kesalahannya itu kalian upload video itu sebulan sekali atau berapa bulan sesuka-suka, dan hasilnya pun sesuka-suka kalian. Aku sering kali bilang untuk YouTuber pemula itu harus sering konsisten upload video. Aku pun memang belum konsisten setiap hari, tapi aku usahain karena memang istilahnya kita itu butuh, istilahnya video-video kita itu naik ke atas gitu. Jadi kalau kalian nggak upload video terus, ya kalian ketimpa sama video-video orang lain. Jadi intinya kalian itu video kalian tenggelam ke bawah ya guys kalau kalian nggak upload video. Nah, kesalahannya itu kenapa sih Kak kalau jadi content creator harus upload video setiap hari atau setiap minggu? Nah, di sini aku nggak menyarankan kalian untuk upload video setiap hari, tapi diusahain itu seminggu ada 3 video yang kalian upload, itu minimal 3 video seminggu. Nah, kalau kalian istilahnya mau lebih channel kalian bertumbuh lagi, ya kalian upload setiap saat gitu. Jadi kalau kalian upload setiap saat, kemungkinan nanti video kalian direkomendasiin. Nah, kalau kalian ibaratnya di YouTube itu kalau kalian udah dimonetisasi selama 4 bulan berturut-turut kalian nggak upload video, nah di situ nanti monetisasinya atau iklannya itu dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Jadi kalian itu nggak bisa lagi untuk menjadi content creator gitu. Jadi kalian harus mulai dari awal lagi. Jadi kalau 4 bulan kalian nggak upload, selama 4 bulan nggak upload, nah di situ kalian nanti iklannya atau monetisasinya itu akan dinonaktifkan. Jadi iklan kalian itu nggak akan muncul di video kalian gitu. Jadi itu sangat merugi. Makanya aku sering bilang minimal 3 kali seminggu, jangan sampai sebulan sekali atau suka-suka. Jadi penghasilannya itu suka-suka. Nah, poin ke-6 atau yang terakhir yaitu yang nggak boleh dilakukan oleh seorang YouTuber, yaitu nggak mau belajar. Aku sering kali bilang ke kalian, apapun butuh proses, apapun butuh kerja keras, usaha, ikhtiar, doa, segala macam itu butuh proses. Nggak ada orang yang langsung bisa istilahnya sukses gitu. Semua itu butuh proses, butuh prosesnya yang hebat, effortnya, kerja kerasnya, kesungguhannya. Nanti itu akan terus berjalan gitu, karena aku juga masih berproses, masih belajar gitu guys. Jadi intinya harus terus mau belajar. Kalau mindset aku itu harus terus belajar dan nggak akan pernah puas orangnya guys. Jadinya intinya gitu, aku tuh orangnya istilahnya identiknya akan terus belajar, nggak akan pernah puas sampai di sini gitu orangnya tuh. Istilahnya kalau kalian jadi YouTuber itu harus terus belajar dari mentor-mentor, entah baca buku, orang-orang yang sudah sukses, mentor-mentor yang pengalaman di bidangnya, entah yang bayar ataupun enggak. Karena semua ilmu yang mentor-mentor didik itu pasti yang terbaik tuh. Kalian didorong terus untuk bisa terus produktif ya guys. Oke guys, segitu dulu tentang nggak boleh kesalahan fatal, nggak boleh yang dilakukan oleh YouTuber versi Nani Channel. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe channel YouTube aku biar semakin berkembang. Bye-bye.